Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jemaah kajian jemaah kajian pagi Masjid Darussalam Kutoarjo yang sangat dirahmati Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi banyak sekali kenikmatan. Tidak bisa kita sebut satu persatu nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai pagi hari ini. Ibarat nikmat yang diberikan kepada kita seperti halnya kita menghitung lebih banyak daripada pasir yang ada di lautan. Jumlahnya pun kathah. Saged Bu menghitung? Boten. Saged kemawon boten saged. Nikmatnya lebih banyak daripada itu. Di antara nikmat itu yang pagi hari ini kita rasakan adalah nikmat sehat. Alhamdulillah, sehat itu masih banyak. Sehat penglihatannya, sehat samparannya, sehat tangannya, sehat pendengarannya, dan sebagainya. Ya, sehat penglihatannya jadi bisa melihat keindahan Allah. Sehat penciumannya berarti kalau sore bisa mencium bau gorengan. Sehat samparannya berarti kita diberi kesempatan untuk bisa berjalan atau berangkat dari rumah ke Masjid Darussalam. Itu semua tidak bisa disebut satu persatu. Itu hanya sebagian kecil. Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin, muslim, muslimah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu kita sarang-sarang bersyukur kepada Allah dengan mengucap kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di era ini Bapak Ibu mungkin menjadi perhatian kita bersama sebagai orang tua khususnya, ada pergeseran zaman di mana idola yang seharusnya itu satu-satunya idola kita yang selalu kita ingat, selalu kita teladani, selalu kita contoh itu adalah Nabi Muhammad. Tetapi pada saat ini banyak generasi muda Z, Gen Z, milenial yang mungkin lupa kalau idolanya adalah Nabi Rasulullah. Jadi kita sebagai orang tua tidak apa-apa mengingatkan. Misalnya di kamar putra-putri Bapak Ibu
Misal ada foto tokoh Korea, ya sekarang kan banyak drama Korea, ada mungkin di situ siapa yang suka sepak bola yang ditempel Cristiano Ronaldo, yang suka volley yang ditempel siapa itu yang rambutnya Megawati, sanes sing anu Ibu, Megawati yang volley, nggih. Nah, itu diingatkan, boleh mengidolakan, tetapi itu hanya urusan dunia. Kalau itu membawa semangat, monggo. Jangan sampai malah sebaliknya. Ya. Jadi tetap diingatkan bahwasanya idola kita Nabi Muhammad SAW. Dengan kita selalu ittiba kepada beliau, kepada uswah hasanah kita, mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Seperti itu nggih. Kalau idolanya ke yang lain, apakah bisa mengajak kita masuk surga? Belum tentu. Nggih. Idolanya ternyata bukan Islam, tapi beda pintu, ya. Nih. Jadi yang jelas-jelas saja yang sudah dijanjikan oleh Allah. Kalau idolanya bapak, pasti yang pertama siapa? Istri. Oke kan? Masang foto istri misalnya di kamar atau di dompet, boleh nggak? Boleh. Ini bahaya nih nggak di dompet. Sing istri ini sing pundi mau mboten enten foto nih, malah bingung. Ya itu nggih. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahumullah, pada pagi hari ini saya diberi amanah oleh panitia Ramadan kajian pagi di Masjid Darussalam Kutoarjo untuk menyampaikan materi mengenai hadis arba'in urutan yang kedua. Hadis arba'in urutan yang kedua itu judulnya adalah Islam, Iman, dan Ihsan. Coba saya buka dulu hadisnya. Hari ini Ramadan yang keberapa Bapak Ibu? Nah, ada yang jawab 7, ada yang jawab 6. Tahun ini Ramadan bertepatan di 2026 Masehi dan 1447 Hijriah. Oke. Masih semangat ya puasanya Bapak Ibu? Ya. Sebelum masuk sini, saya mengingatkan dulu bahwa dalil melaksanakan puasa Ramadan di Quran surat apa Pak? Al-Baqarah ayat pinten Bu? 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, jelas perintahnya Bapak Ibu. Yang diperintahkan adalah orang beriman. Yang tidak iman gimana? Monggo ya. Tapi kalau orang muslim itu insya Allah masuk kategori itu. Kalau tidak melaksanakan berarti itu konsekuensi yang dia pilih. Berpuasalah kamu seperti wajib untuk melaksanakan puasa. Kita diberi kewajiban untuk melaksanakan puasa. Kalau ditarik hukum fikihnya wajib, itu ketika melaksanakan mendapatkan pahala, ketika meninggalkan berdosa. Dengan catatan ada mungkin beberapa hamba Allah yang mungkin boleh tidak berpuasa tetapi mengganti, mengqadha atau membayar fidyah. Seperti kaum-kaum sebelum kamu, berarti sebelum kita hidup di dunia, sebelum adanya Islam di zaman Nabi-Nabi sebelum Rasulullah itu sudah ada perintah untuk berpuasa. Puasa itu salah satu tirakat untuk ingin mendapatkan sesuatu. Ya, dari agama Yahudi ada, agama yang lain juga ada. Tetapi sekarang adalah kita sebagai agama Muslim, agama Islam, umat Muslim yang diperintahkan di Quran Surat Al-Baqarah adalah melakukan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan
Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa. Kalau bapak-bapak biasanya sering diingatkan mengenai pesan takwa kapan Pak? Hari Jumat. Nah, itu selalu Bu. Nah, itu diingatkan pesan takwa, selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu harapannya, goalnya kita berpuasa penuh di bulan Ramadan. Baik, langsung kita masuk ke materi. Hadis Arba'in An-Nawawi kedua, Islam, iman, dan ihsan, itu panjang Bapak Ibu. Walaupun mungkin saya mengajar hadis ya, tetapi ini tidak semua saya hafal ya. Tetapi saya insya Allah kita belajar untuk memahami bersama. Tapi kalau santri Darul Arqam insya Allah hafal, dites saja Bu. Kalau tidak hafal berarti saya ngeyel. Oke. Hadis rukun Islam, iman, dan ihsan, hadis Arba'in ada totalnya 42 hadis. Ini urutan kedua. Kita baca, kita pahami. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pada saat Rasulullah duduk bersama dengan jamaah, bahasanya itu jamaahnya Rasulullah, ada sahabat-sahabat di situ, termasuk dengan Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Pak? Kok nggak muncul nggih? Oh, saya nggak paham. Nggih. Atau saya yang baca saja, yang di sini yang PPT. Iya. Duplikasi. Yang mana? Duplikasi. Ini. Nah, Oke, ini nyon sewu nggih. Enggak lihat. Baik, kita lanjutkan nggih. Baik, nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sedang duduk bersama-sama dengan sahabat. Rasulullah duduk bersama sahabat. Data yaumin idza tala'a alaina rajulun sadidun bayadit tiya sadidu sawatis sa'ri la yura alaihi asaru safri wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Jadi nggak lusuh, nggak lipat-lipat bajunya, benar-benar gres resik putih. Dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Jadi sahabat Rasul tidak ada yang tahu ini siapa. Nah, kalau misalnya Pak Darus kan kita ngetos, oh Pak Darus niko sing berkacamata. Tapi ini beliau tidak ada yang tahu sama sekali siapa yang datang menghampiri rombongan jamaahnya Rasulullah SAW. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di hadapan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fahidaihi wa qala, duduk di depan Rasul dengan kedua tangannya di atas pahanya seraya berkata. Jadi duduk di depan Rasul, tangannya langsung di pahanya Rasulullah, duduk bersimpuh mungkin seperti itu. Kemudian beliau berkata, nggak apa-apa ya naik turun
maupun di mau. Ya waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Seseorang itu bertanya kepada Rasul, apa pertanyaan? Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Jawabannya Rasul, kita naik lagi. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Jawabannya Rasul adalah Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah Al-Haram jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Berarti Islam itu sama halnya dalam mengartikan yang namanya rukun Islam. Enten Pak gangsal. Tadi sudah diurutkan oleh Rasulullah. Pertanyaan pertama dari orang tersebut. Kemudian laki-laki tersebut berkata setelah mendengar jawaban Rasul, kalau orang yang memang bertanya karena dia tidak tahu, maka dia akan mengangguk ya kan. Oh ya, oh nggih, matur nuwun. Tetapi beda dengan beliau. Tamu ini ketika diberi jawaban, tetapi dia malah mengucapkan engkau benar. Jadi seakan-akan dia lebih paham, hanya mengetes Rasulullah. Kemudian jamaah yang di situ, Umar bin Khattab dan teman-teman dan sahabat yang lain, maka kami pun terheran-heran padanya. Dia yang bertanya, wah balik malah. Dia yang bertanya dan dia sendiri yang membenarkan jawabannya. Itu mereka heran, sinten sih boten kenal tiba-tiba duduk depan Rasul, tangannya menyentuh pahanya Rasul, putih bersih mengkilap rambutnya, tiba-tiba tanya tapi dia membenarkan jawabannya Rasul. Kemudian dia bertanya kembali. Oke, kita naik lagi ke pintu. Kola fa'ajibna lahu yaslahu yusiku. Ini maksudnya tadi membenarkan. Kola, dan dia bertanya lagi, fa'ahbirni, jelaskanlah kepadaku anil iman, tentang iman. Kola, dan Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sarrihi. Jawabannya adalah, apa yang kamu ketahui, jelaskan kepadaku tentang iman. Jawabannya Nabi SAW, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Kemudian tamu tersebut menjawab, engkau benar. Nah, yang kedua. Yang ketiga, kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Tadi ya. Kemudian Rasulullah menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, sungguh dia melihatmu. Ini jawaban Rasulullah yang ketiga. Kemudian tamu itu berkata, beritahu kepadaku kapan terjadinya kiamat. Pertanyaan selanjutnya. Jawaban Nabi apa? Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Nah, karena sudah pertanyaan ketiga kok dibenarkan semua, kemudian Rasulullah menyampaikan seperti itu.
Kemudian ia berkata, seorang tamu itu, jelaskan kepadaku tanda-tandanya. Nabi SAW menjawab, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau mendapati penggembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak pakaian saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Itu jawaban Rasulullah. Jadi mungkin melahirkan budak wanita yang melahirkan tuannya itu sudah terjadi belum? Sudah. Maksudnya itu mungkin sudah memahami seorang ibu kandung, tetapi malah suruh merawat, disuruh bukan keinginan bukan keinginan, beda kalau keinginan kalau keinginan bapak ibu menggendong putu mboten napa-napa, tapi ini kebanyakan kok malah yang diberatkan adalah ibunya, dikon laden dan sebagainya, itu kebalik lah bahasanya seperti itu. Kemudian bangunan, nah ini bangunan udah tinggi-tinggi memang ini di Arab Saudi, di Timur Tengah udah tinggi-tinggi sekali. Kemudian Umar berkata, Umar bin Khattab yang heran-heran cuma lihat bengong, kemudian berkata, kemudian laki-laki itu pergi, aku pun terdiam sejenak. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang tadi? Kemudian aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini jawaban Umar. Nabi kemudian bersabda, dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama ini kepada kalian. Jadi yang tadi sebagai seseorang tamu adalah malaikat Jibril. Ternyata tujuannya adalah ingin mengajarkan pondasi trilogi tauhid kepada sahabat Rasul. Nah, itu pendidikannya luar biasa. Beliau bertanya di depan banyak orang, tidak ada satupun jamaah yang tidak mendengarkan di situ. Kenapa? Karena memantik. Apa sih, siapa sih, penuh bertanya-tanya. Kemudian fokus di situ. Baik, sekarang kembali lagi. Tadi sudah kita kembali lagi ke PPT-nya. Trilogi agama Islam, iman dan ihsan. Tadi sudah melihat hadisnya, sekarang kita melihat PPT-nya. Biar besar saya. Baik, ini tadi ya cerita yang tadi tiba-tiba muncul dan sebagainya. Dia menyandarkan lututnya pada lutut Nabi dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Kemudian pertanyaan yang tadi, 3 pertanyaan besar Bapak Ibu yang menjadi tema kajian pagi hari ini. Tanya mengenai tentang Islam itu apa. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya Islam adalah syahadat, kemudian melaksanakan sholat, puasa, zakat dan haji. Itu adalah rukun Islam sebagai amal lahiriah. Kemudian tanya mengenai kabarkan padaku tentang iman. Jawabannya Rasulullah tadi adalah mengenai rukun iman. Ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat atau Rasul kemudian iman kepada kitab, iman kepada Nabi dan Rasul, hari akhir dan qadar. Ini sebagai keyakinan batin, hati, batin. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kabarkan padaku tentang ihsan. Ini adalah kualitas spiritual. Jadi ini saling berkaitan. Mungkin ini masih bingung, nanti kita lanjut lagi, insya Allah nanti kita memahami sedikit saja materi pada pagi hari ini, tapi ada yang berkesan. Oke. Kemudian dimensi pertama Islam yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah itu sebagai amal lahiriah, penyerahan diri secara fisik melalui kepatuhan pada aturan. Yang pertama adalah syahadat, ini sebagai komitmen lisan kita, bersyahadat, komitmen bahwasanya kita punya Tuhan satu, hanya Allah, dan kita punya Nabi yang kita menjadi uswah hasanah kita, yaitu Rasulullah. Kemudian tiang yang kedua, nah ini kan gambarnya seperti tiang itu, sholat sebagai tiang agama. Pernah ada yang bertanya pada saat itu kajian Gus Yusuf,
Ya, jamaah bertanya, kalau misalnya masuk bulan Ramadan, saya berpuasa, tetapi sholatnya bolong-bolong, mana yang lebih afdol, yang lebih baik? Tanggapannya gimana Gus pada saat itu? Bagaimana jawabannya? Kalau kita mau mengurutkan dari 5 tiang ini, yang paling pertama dihisab yang mana Bapak Ibu? Sholatnya. Kalau memang kita berpuasa sama-sama wajib, sholat juga wajib. Tetapi kita lihat yang ada di dalam Al-Quran, yang dihisab pertama kali adalah sholat. Ada riwayat mengatakan bahwasanya ketika sholat kita dihisab, maka amal-amal ibadah yang lain di belakang itu akan mengikuti. Jadi ya nggak ada yang mending, tapi tolong dibenarkan, dibenahi sholatnya. Oke, seperti itu. Kemudian tiang yang ketiga adalah zakat. Ini kesalehan sosial, hablum minan nas kita, tetapi tetap ada balasan dari Allah. Kemudian 4, kalau di Muhammadiyah lewat mana Pak? Lazismu. 4, puasa Ramadan ya, sebagai pengendalian diri, karena tidak hanya makan dan minum yang ditahan, tetapi semua yang menyebabkan batalnya puasa, emosinya, kemudian hal-hal yang mungkin di situ merusak pahala puasa, itu adalah satu kesatuan dalam pengendalian diri. Kemudian yang kelima, haji, itu sebagai puncaknya dalam dimensi amal lahiriah, fisik dan finansial. Kenapa kita butuh fisik dan finansial Bapak Ibu? Jadi kalau fisik itu kita harus sehat, karena di sana itu jauh ya, banyak bertemu dengan orang, suan dan sebagainya, harus betul-betul sehat, dan finansial juga cukup. Islam adalah pintu gerbang, tanpa Islam bangunan tidak memiliki wujud. Nah, nanti ada itunya, triloginya, hubungannya. Sekarang kedua, dimensi kedua adalah iman, keyakinan batin. Kalau tadi Islam apa Bapak Ibu? Lahiriah. Nah, jadi sesuatu yang ibadahnya yang kita laksanakan. Tapi kalau iman, dimensi kedua, keyakinan batin. Apa itu iman? Tadi sudah dijelaskan, ada 6 rukun iman. Tetapi dalam materi, teori, iman adalah dari kata amana yu'minu imanan ya, artinya adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan perbuatan. Itu adalah iman. Kalau sudah yakin, ini kenapa melaksanakan sholat? Karena perintah Allah. Kenapa kita melaksanakan zakat? Karena perintah Allah. Jadi sudah ada, kemudian kita ucapkan, saya ikrarkan untuk membayar zakat karena lillahi ta'ala, diamalkan. Ini namanya iman ya. Kemudian ada 6. Yang pertama kepada Allah, itu adalah hubungannya tauhid. Yang kedua malaikat, itu kitab. Keempat Rasul. Kitab yang kita amini berapa Bapak Ibu? 4 ya? 4 ya. Plus nanti kalau di dalam pelajaran anak-anak itu ada suhuf Ibrahim. Kemudian 5, hari akhir. Kemudian takdir baik dan buruk. Ini dimensi keyakinan batin. Tanpa iman, Islam hanyalah gerakan kosong, hanya ibadah tok, jungkak-jungkit sulate, tapi tidak tahu pada siapa. Jadi ada hubungannya antara Islam dengan iman ya. Ibarat bangunan, kalau Islam itu berarti fondasi. Bangunan biasanya ada apa Pak? Cakar ayam, beton, fondasi. Nah ini iman, ini adalah seperti kalau bangunan itu dindingnya, jadi masih setengah jadi. Nah, nanti atapnya apa? Kita lihat. Dimensi ketiga, ihsan. Ini adalah puncak spiritual, Bapak Ibu. Kalau ibarat bangunan tadi adalah atapnya. Ini yang menjadi jawaban Nabi tadi. Anta'budallaha ka'annaka tarahu
Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi apa artinya? Kita kalau dalam Islam tadi perintah sholat, kalau di dalam iman itu sholatnya nawaitunya ilallah, kalau di dalam dimensi ihsan berarti kita melaksanakan sholat dengan khusyuk seperti kita itu dilihat oleh Allah. Sholatnya khusyuk. Kalau kita merasa nggak melihat, pasti Allah itu melihat kita. Okay? Tapi jangan sampai niat ihsan ini geser Bapak Ibu. Ya mungkin masih ada, mungkin beberapa wah aku tak nengar dewe. Wes ben aku dikenal karo takmire biar saya jadi niko sing sae. Itu niatnya beda. Ihsan ini karena Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Berlomba-lomba, softnya paling depan, khusyuk dan sebagainya. Oke, muraqabah. Kesadaran penuh akan pengawasan Allah. Kalau muncul di dalam diri kita, mau kita dimanapun berada, kapanpun waktunya, insya Allah trilogi Islam tadi akan membersamai kita. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Sekarang segitiga emas agama ini, ya itu ihsan itu di dalam iman itu sebagai nyawa, Islam sebagai ihsan cahaya, iman nyawa, Islam tubuh. Islam itu sebagai jasadnya, tubuh kita. Iman sebagai ruhnya, ruh di dalam tubuh. Nek tubuh nggak ada ruhnya, hidup kenapa mati Bapak Ibu? Mati, nggak bisa gerak. Tapi kalau ruh nggak ada tubuhnya, gimana Bapak Ibu? Ngeri, lah ngeri toh? Gentayangan bahasanya. Kemudian ihsan cahaya yang menyinari tubuh dan ruh tersebut menjadi bercahaya. Yang maksudnya seperti ibarat manusia itu yang punya akhlakul karimah dan sebagainya. Ini ya, Islam tanpa iman, gerakan tanpa jiwa, iman tanpa Islam, klaim tanpa bukti, amal tanpa ihsan, kurang bernilai, gugur kewajiban semata, hanya menggugurkan saja. Yang penting aku sholat, nggak mau semenit sholat duhurnya 1 menit, yang penting saya sholat. Nah, itu yang mungkin perlu diperbaiki. Baik, ini level ibadah. Oke, contoh dalam studi kasus sholat. Jadi ketika kita memahami materi iman, Islam, dan ihsan, semua kegiatan kita di kehidupan manusia tidak bisa lepas dari 3 trilogi Islam, trilogi tauhid tersebut. Yang mau jualan di pasar, yang mau ngajar di sekolah, yang mau jadi lagi membuat bangunan, tukang bangunan, yang menjadi abdi negara, yang masih sholat dan sebagainya, semuanya butuh trilogi tauhid. Level Islam, sholatnya, level Islamnya sah. Maksudnya apa? Melaksanakan sholat sesuai rukunnya. Sholat syaratnya apa? Wudhunya yang benar, pakaiannya menutup aurat, gerakannya harus harus urut sesuai rukun, sholatnya tepat waktu. Ini adalah level Islam. Bahasanya mengenai gimana sih tata cara ibadah menurut agama Islam, ini semua di situ. Level imannya, motivasi, yakin ini perintah Allah, berharap pahala, takut dihisab. Level yang iman ini adalah level selanjutnya ketika melaksanakan sholat, yakin ini perintah Allah dan untuk kebaikan kita sendiri, untuk pribadi kita, berharap pahala. Level ihsannya adalah sempurna, menutup dari yang tadi. Apa itu? Kualitas dan keindahannya, khusyuknya, sholat yang khusyuk, kemudian merasa berdiri di hadapan Allah. Jangan berhenti di level sah, kejarlah sampai level sempurna diterima. Mumpung bulan Ramadan, mudah-mudahan ibadahnya dilipat gandakan. Lanjut. Ini contoh dalam karir atau studi. Kalau pegawai kantor, Islamnya apa? Datang tepat waktu. Kalau jam 7 misalnya sudah absen jam 7 sebelum jam 7, ikut aturan SOP, tidak boleh merokok ya, tidak boleh merokok, misalnya di situ ada aturannya. Aturannya sholat berjamaah ya sholat berjamaah.
Aturannya misalnya kalau makan sambil duduk, ya makan sambil duduk. Ini adalah Islamnya. Kemudian ini kurang iman ya. Kalau imannya apa? Imannya berarti adalah kita melaksanakan datang tepat waktu. Karena apa? Karena kita sebagai seorang muslim. Ihsannya bekerja maksimal dan jujur. Meski atasan nggak melihat, mau kita ditinggal bosnya, ditinggal kepalanya, kalau kita itu merasa jujur, pekerjaan belum selesai, kita selesaikan, kita masuk, namanya ihsan. Bisa sebenarnya Bu, Bapak Ibu. Pelajar, Islamnya apa? Tidak menyontek karena takut dihukum. Nah, kemudian imannya apa? Kurang ya. Imannya adalah kita nggak menyontek, kesadaran diri. Karena kalau menyontek itu mendapatkan dosa. Dosa itu datang dari Allah karena kita menyontek, nggak mau belajar sendiri. Ihsannya apa? Belajar sungguh-sungguh walau tidak diperintah. Sudah sesuai, sudah belajar mandiri. Karena yakin ilmu adalah amanah. Oke. Kemudian contoh yang ada di sahabat Rasul dalam trilogi Tauhid ini, yaitu cerita dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah, peristiwanya adalah infak seluruh harta saat perang Tabuk. Pada saat itu perang Tabuk, mau perang Tabuk, kemudian Abu Bakar menginfakkan semua hartanya untuk kepentingan perang itu. Nabi SAW bertanya, ketika melihat tahu kalau Abu Bakar memberikan semua hartanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Berarti sudah habis-habisan itu. Tapi semuanya disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Berarti sudah itu iman yang melahirkan ihsan. Kalau sedikit demi sedikit pekerjaan kita yang ada di rumah, kita selalu menggunakan trilogi Tauhid, insya Allah nanti dengan sendirinya muncul sesuatu yang mungkin itu kita di luar logika dan sebagainya, itu bisa muncul sendiri untuk kebaikan kita. Iman yang berkeyakinan mutlak yang menghilangkan rasa takut akan kemiskinan. Ya sekarang gak takut miskin. Semakin banyak sedekah, semakin banyak balasan dari Allah. Itu maksudnya contoh di Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian contoh di Umar bin Khattab, ihsan sebagai kontrol diri. Pada saat itu Umar bin Khattab masih menjadi ulil amri, ya, menjadi ulama sekaligus ulil amri. Pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab, beliau menyampaikan bahwasanya seandainya seekor keledai terperosok di Irak, aku khawatir Allah akan menyanyaiku. Sampai seperti itu detailnya. Seorang pimpinan, dia takut kalau ada hewan loh niki, bukan manusia ya, hewan yang terperosok itu takut itu menjadi tanggung jawab saya. Nah, mudah-mudahan ulil amri ulama kita saat ini bisa mencontoh Umar bin Khattab. Mbok-mbokan kae sing omah paling kidul kok nggak bisa makan dalam satu hari, itu saya yang ditanyai sebagai ulil amri. Berat loh Bu sebagai ulil amri. Mulai dari tingkat RT, keluarga saja itu sebagai tanggung jawab laki-laki kita sebagai kepala keluarga juga berat. Ketua RT, ketua RW, yang monggo hati-hati guys, kalau ketua RT kalau bisa warganya dicek Pak, ada nggak yang mungkin nggak bisa sarapan. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang menjadi imam di situ nggih ketua RT-nya, RW, kepala desa, camat sampai Bapak Presiden. Jadi kalau misalnya di pelosok negeri kok belum ada listrik, harusnya merasa ini adalah tanggung jawab saya. Saya yang dihisap kok daerah sana tidak ada listrik. MBG semuanya berjalan, gini ya. Husnuzon sajalah, program-program pemerintah kita husnuzon, gitu. Adapun mungkin fakta-fakta di lapangan, gitu, ya sudah memang itu faktanya. Misalnya ada yang belum kebagian, ya itu menjadi tanggung jawab ulul amri. Menggetok, ngoten nggih. Oke, kemudian Ali bin Abi Thalib menjaga niat ketika berperang. Pada saat itu berperang, kemudian dihadapkan satu prajurit lawan. Tadi aku memeranginya karena Allah, saat dia meludah aku takut membunuhnya karena amarahku. Dia nggak jadi bunuh orang di depannya karena dia meludahinya. Dia itu orang yang tadi melawan Ali bin Abi Thalib, meludahi Ali. Jadi takut kalau Ali membunuh itu karena Ali emosi. Berarti niatnya bergeser. Tadi berangkat niatnya membela agama Allah, sampai di medan perang ada yang bikin emosi Ali, tapi Ali nggak jadi bunuh.
Takutnya niatnya bergeser sampai sedemikian itu, Bapak Ibu, ihsannya. Kemudian ini Utsman. Apa contoh dari Utsman yang bisa kita ambil dalam hal ini? Membeli sumur raumah untuk umat. Jadi untuk umat yang lain silahkan gratis. Airnya diambil silahkan. Dikenal pemalu, bahkan malaikat pun malu padanya. Malu sama Utsman bin Affan karena dia adalah seorang yang dermawan, diberikan, terus nggak takut rugi. Itu milik Allah, kembali ke Allah. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ini juga sahabat yang kaya juga. Tunjukkan padaku di mana pasar, kemudian ekonomi dan tangan di atas. Maksudnya adalah al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Abdurrahman bin Auf itu selalu memegang kata-kata itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa tangan di atas? Memberi. Kalau kita bisa memberi, berilah, walaupun itu hanya sebuah kurma, walaupun itu hanya air putih, silahkan kita beri. Mumpung ini bulan Ramadan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikannya. Tidak cuma kita dapat balasan yang ecek-ecek, enggak, tetapi penuh dengan bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada flyer-flyer bagi takjil, silahkan cepet-cepetan. Ya, karena berlomba-lomba dalam kebaikan, enggak tentu kita tahun depan bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Ya, ada yang mungkin masjid buka open donasi, silahkan. Itu kesempatan kita. Mampunya 10, enggak mungkin takmir menolak. Mampunya 5, 50. Misal di sekolah atau di pondok, silahkan berlomba-lomba dalam kebaikan seperti Abdurrahman bin Auf. Baik. Kemudian ini yang tadi ya, penjelasan mengenai tadi ada pertanyaan tambahan dari malaikat Jibril tentang tanda kiamat. Seorang budak wanita melahirkan tuannya dan penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, ini sudah terjadi memang ya Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Jadi ini Bapak Ibu, kalau saya kan masuknya milenial. Milenial itu biasanya sering melihat di sosial media. Nah, itu ada tokoh yang Bapak Ibu ngertos mboten, yang dulu nyalon gubernur DKI Jakarta yang tidak jadi. Sinten? Dharma Pongrekun. Nah, Pongrekun itu adalah dulu seorang polisi, ya, polisi tinggi jabatannya. Beliau menyampaikan bahwasannya kita harus mewaspadai agenda tahun 2030. Kalau memang itu fakta, memang ngeri. Tapi beliau menyampaikan, beliau kan wakil dari Badan Intelijen Negara, wakilnya. Berarti kan dia paham betul pergerakan arah dunia itu kemana. Sampai detik ini Iran dan Amerika saja masih panas, sudah siaga. Di Teluk Arab kapal induk terbesar Amerika sudah merapat dan moncongnya sudah ke arah Iran. Gerak sedikit aja, pencet bel itu rudalnya. Ini menjadi apa ya, prihatin kita, juga perhatian kita. Prihatinnya adalah ya nggak tahu sewaktu-waktu mungkin listrik padam seminggu, itu sudah membuat masyarakat pasti bercerai-berai. Apalagi nanti memang betul-betul terjadi. Tapi kita harus siap-siap memang dari diri kita. Mungkin ketika nanti terjadi perang atau apapun yang mungkin kita nggak pengen, tapi itu juga tidak bisa kita hindari, ya sudah dari diri kita, keluarga kita, mulai dari sekarang sering-sering nanam di depan rumah, tanaman apa yang bisa dimakan ditanam untuk keluarga, sering beli obat-obatan dari sekarang, kemudian sesuatu yang mungkin alat komunikasi, kalau tidak ada internet kita pakainya apa dan sebagainya, itu mulai tidak apa-apa Bu, sedikit-sedikit dilengkapi, karena kita nggak tahu ke depan gimana. Yang tadinya mungkin Palestina, yang mungkin biasa-biasa, sekarang porak-poranda. Itu ya agenda 2030, nanti silahkan dicari sendiri Bu. Ya, apa itu agenda 2030? Ada hubungannya dengan COVID-19 kemarin, yang ternyata itu di 2010 atau 5 tahun sebelum COVID jatuh, ternyata sudah ada sudah ada rencana kalau besok ada COVID. Nah, itu kemarin sebagai
cek ombak dunia saja ternyata ada tujuannya di tahun 2030. Monggo nanti dicek ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian di level manakah kita? Sudahkah kita merasakan kehadirannya dalam setiap detak jantung ihsan? Itu yang tertinggi ya. Kalau yang Islam, apakah ibadah kita masih sekedar menggugurkan kewajiban? Kalau kita hanya menggugurkan kewajiban, berarti kita masuk level Islam. Sudah sholat sudah, balik kerja wis. Itu Islam, absen sudah. Atau sudah disertai keyakinan yang menggerakkan, yakin saya bergerak karena Allah, saya bekerja karena Allah, saya beribadah karena Allah, saya memberi karena Allah. Berarti masuk level iman. Level selanjutnya, sudahkah kita merasakan kehadirannya dalam setiap detak jantung? Ihsan. Berarti kalau kita mau ngapa-ngapain kok mau berbuat maksiat takut, mau ngambil bukan haknya takut, misalnya ini masuknya ke korupsi, kita nggak mau ngambil karena takut, berarti kita sudah masuk ihsan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi materi yang pada pagi hari ini adalah seperti itu. Kalau ini berupa video, ditampilkan tidak apa-apa nih, 5 menit. Kali ini kita akan coba bedah dari spiritualitas dalam Islam. Kita akan melihatnya lewat sebuah kisah yang penting banget yang ada dalam sebuah teks fundamental, yaitu hadis Jibril. Oke, coba deh kita bayangin suasana. Sebentar, ini adalah materi yang saya buat Bapak Ibu dengan menggunakan AI ya, tetapi memang sangat membantu. Tetapi nanti jangan kemudian karena ini AI yang membuat siapa Bapak Ibu? Ya, Amerika dan sebagainya. Maka dari itu ketika kita mengetik mengenai tauhid, ada sesuatu yang mungkin kurang pas di situ. Ya. Karena mereka punya tujuan menyesatkan kita memang. Ada Freemason, Illuminati, ada lambang mata satu dan sebagainya. Memang itu mereka sengaja biar kita itu familiar dengan logo-logo tersebut. Makanya kalau AI hati-hati gitu. Walaupun itu AI apa aja ada, tapi tetap disaring. Ya, tidak semua karena mereka yang membuat. Ambil hikmahnya aja, ambil baiknya yang bisa kita ambil. Oke, lanjut ya. Tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda kami tidak tahu. Kita sangat berdekatan. Ini pertemuan biasa. Jaraknya terlalu jauh, nopo. Penting dalam sejarah Islam. Kenapa? Karena pertanyaan dari sosok misterius ini membedah sulit atau artinya soal. Nah, mari Islam di sini maksudnya ada fondasi paling dasar, yaitu semua tindakan yang kelihatan yang bisa dilakukan Muslim. Tapi kalau kita ibarat keyakinan itu sebagai sebuah bangunan, maka Islam ini adalah kerangka visinya. Ini adalah 5 tugas ini, pilar-pilar yang menopang semuanya. Ini adalah bagian apanya, apa yang harus kita lakukan. Dan kelima pilar ini, ya ini dia, mulai dari syahadat, pengakuan iman kita. Lalu sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan terakhir haji bagi yang mampu. Inilah amalan-amalan fisik yang jadi fondasi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Oke, kerangkanya udah ada, tapi Nah, ini kan ada mata satu. Nah, ini berarti mereka menyusupkan logo. Yaitu tentang iman. Kita beralih dari yang kelihatan di luar ke apa yang ada di dalam, keyakinan yang memberi makna pada semua tindakan itu. Kalau Islam tadi adalah kerangka bangunannya, iman ini adalah jiwanya. Tanpa iman, semua tindakan fisik tadi ya cuma jadi cangkang kosong, cuma gerakan tanpa makna. Iman inilah yang jadi alasan mengapa kita melakukan semua itu. Inilah 6 pilar keyakinan yang menjadi mesin penggeraknya. Percaya pada Allah, pada malaikatnya, dan semuanya, tapi iman serta dibaik. Kita itulah yang mendorong tindakan kita dan membentuk cara kita memandanginya. Dengerin deh kutipan dari Umar bin Khattab ini. Ini contoh nyata iman dan dari tapi benar-benar bekerja. Ini bukan cuma teori abstrak, tapi jadi sesuatu yang membentuk setiap keputusan. Sampai-sampai mengirim seekor keledai yang lebih jauh.
Rasa tanggung jawab kita lebih luar biasa. Oke, kita udah punya bangunannya, yaitu Islam. Kita juga udah punya jiwanya, yaitu iman. Sekarang kita masuk ke level tertinggi, ke puncaknya. Pertanyaan ketiga adalah tentang ihsan, yang mendefinisikan kualitas dari semua yang kita lakukan. Ihsan ini soal kesempurnaan dan ketulusan. Ini adalah tentang bagaimana kita melakukan sesuatu, yaitu beribadah seolah-olah kita bisa melihat Tuhan secara langsung. Dan kalaupun kita nggak bisa sampai level itu, minimal kita punya kesadaran penuh bahwa Dia selalu melihat kita. Ini soal kualitas. Salah satu contoh ihsan yang paling luar biasa mungkin datang dari kisah Ali bin Abi Thalib ini. Bayangin, di tengah pertempuran saat musuhnya sudah tak berdaya dan malah meludahinya, Ali justru melepaskannya. Kenapa? Karena dia sadar kalau dia teruskan, niatnya bisa bergeser dari karena Allah jadi karena amal pribadi. Itu dia ihsan dalam praktek, kejadiannya tetap murni 100%. Nah, di akhir pertemuan itu terjadilah bumi puncaknya. Nabi Muhammad akhirnya memberitahu para sahabatnya siapa sebenarnya sosok misteri itu. Dia adalah malaikat Jibril yang datang dalam bentuk manusia untuk mengajarkan mereka tentang agama mereka. Dan pelajaran utamanya adalah ketiga level ini, Islam, iman, dan ihsan tidak bisa dipisahkan. Cara paling gampang buat bagi hubungannya mungkin di otak ini. Islam itu ibadah tubuh kita, iman itu adalah jiwa yang membuat tubuh itu hidup, dan ihsan adalah keindahan atau pesona yang menyempurnakan penampilan tubuh dan jiwa itu. Semuanya saling butuh dan saling melengkapi. Dan jangan salah, kerangka ini bukan cuma buat sholat atau puasa aja, ini berlaku buat semua aspek hidup. Coba kita lihat contohnya di pekerjaan. Islamnya adalah datang tepat waktu, beres 19. Imannya adalah keyakinan bahwa kerja itu ibadah dan rezeki dari Tuhan. Dan ihsannya bekerja dengan usaha terbaik dan jujur, bahkan saat bos nggak melihatnya. Jadi penting banget buat kita sadar kalau kerangka ini bukanlah semacam checklist yang statis yang kalau sudah selesai ya sudah, bukan. Ini adalah sebuah cetak biru, sebuah peta untuk perjalanan spiritual kita seumur hidup. Pada akhirnya, semua adalah tentang proses naik tingkat dari iman yang segera tindakan atau apa yang kesadaran mengajak kita buat berefleksi, bukan cuma soal apa yang kita kerja kegalanya. Oke, baik. Itu ya Bapak Ibu. Jadi sudah jelas. Yang bisa kita ambil pada pagi hari ini adalah kita pastikan melakukan sesuatu dari mulai tingkat yang sesuatu yang kita kerjakan mudah sampai kita berat. Monggo jangan sampai kita itu melakukan sesuatu di dunia tanpa mendapatkan pahala. Mulai dari makan nih, ikutkan trilogi tauhid di situ. Kita kerja, masukkan trilogi tauhid di situ. Kita mengajar, masukkan trilogi tauhid di situ. Insya Allah Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan itu semua, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan, kebaikan pada kita semua. Allahumma amin. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Pasti masih banyak kurangnya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang bisa kita ambil di dalam kajian ini, itu sesuatu itu pasti datangnya dari Allah yang disampaikan kepada kita semua. Mungkin itu langsung ditutup. Oke, terima kasih. Kalau mungkin nanti ada yang minta file yang saya buat, ini saya print tapi tidak saya baca. Tapi ini ada 9 lembar. Karena kalau mau mengisi pasti ada pegangan. Walaupun tidak dibuka, tapi tidak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau nanti saya kirimkan kepada panitia kajian. Hal ini syukron kasiran ala diwamikum. Nasrul minallahi wa fatun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Fahri Al-Hakim atas materi kajian yang disampaikan. Semoga semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang selanjutnya teman-teman, yang pertama kita pada hari ini berkumpul jumlah 477.000 rupiah. Semoga menjadi amal soleh Bapak Ibu semua. Amin. Yang kedua, kajian rutin pagi Ramadan pada besok
Dari aku tanggal 25 Februari 2026 akan diisi oleh Ustadz Ahmad Arif Rahudin dengan materi kisah Nabi dengan kampanye. Yang ketiga, progres pada hari ini diberikan kepada jamaah dengan nomor 5550 dengan nomor 5550 dan nomor 5552. Kemudian kajian kita pada kesempatan kali ini semoga menjadi kesempatan yang kami mampu membuatkan kita dan mengawali masyarakat kita menjadi. Mari kita lakukan kajian dengan baca doa kepada Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Nek ki Pak, derek ki. Nah, ini.